kita mulai kuliah fisika ini. Kita siapkan dulu papan tulisnya. Minta pena dulu. Minta warna. Yap. Kita siapkan. Oke, jadi kita masih membahas listrik arus arah. Ini adalah bagian ketiga atau video yang ketiga. Di bagian pertama kita sudah bahas teori, 2 juga masih teori lanjutan. Nah, ini 3 kita bahas contoh aplikasinya. Kita mulai saja dengan contoh aplikasi 1. Ini kita ambil dari kumpulan soal nomor 2, 4, 6. Saya tidak akan baca soalnya detail, saya langsung ke summary-kan saja. Soalnya ini ada 5 elemen. Disusun seri. Masing-masing mempunyai GGLE, tahanan dalam RD. Ini dipakai untuk menyalakan lampu-lampu. Untuk pengaturnya, ini kita pasang dulu tahanan pengatur. Untuk mengatur nyala lampunya, kita sebut saja ini R. B pengatur. Dan dari sini kita cabang untuk paralel untuk menyalakan 3 lampu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, titik B misalnya, ini titik A di sini. Kemudian ini dihubungkan ke sini. Yap. Ini arusnya di sini. I balik ke sini. I tahanan lampu ini adalah R1, lampu 1, lampu 2 R2, lampu 3 R3. Lampu 1 dapat arus I1, lampu 2 dapat arus I2, lampu 3 dapat arus I3. Oke, lalu diketahui E masing-masing adalah 1,5 volt. Kemudian RD-nya, tahanan dalamnya 0,1 ohm. Ohm itu adalah volt per ampere. Kemudian diketahui tahanan lampu 1 2 ohm, lampu 2
3 ohm, lampu 4 adalah 4 ohm. Kemudian diketahui lampu 1 menyala dengan daya W1 sama dengan 8 watt. Kemudian soalnya adalah diminta mencari kalau lampu 1 menyala dengan 8 watt, lampu 2 menyala dengan berapa watt, lampu 3 menyala dengan berapa watt, dan untuk mencapai keadaan itu kita harus mengatur RP, tahanan pengatur, kita harus nambah RP berapa ini, berapa ohm. Oke, kita analisis. Ini kita gabung dulu ya, gabungan. Paralel. Lampu 1 R1. Maksudnya pada paralel seper R. Gabungannya kita sebut ini titik C saja. Titik A, titik B. Seper RCB berarti. Sama dengan seper R1. Seper R2. Seper R3. Seper 2. Seper 3. Ini kita jadikan per apa ini? 12. Ini adalah 6, yang kedua adalah 4, yang ketiga adalah 3. Jadi sama dengan 13/12, sehingga RCB kita peroleh 12/13 ohm. Ini. Nah, sekarang lampu menyala dengan daya 8 watt. Ini artinya apa? W1 sama dengan 8 watt. W1 itu apa? Bisa VCB kali I. Tapi VCB nggak tahu, I juga nggak tahu. I-nya I1 ya. VCB I1 karena lampu 1. Nggak tahu juga, maka kita manipulasi. Ini VCB, biarkan saja. I-nya diganti dengan VCB per R1. Ini jadi VCB kuadrat per R1. Ini harus sama dengan 8 watt. Nah, ini 8 watt ya. Kita bisa hitung VCB. 8 kali R1 diakar pangkat 8 kali 2 pangkat setengah. 8 kali 2 adalah 16, pangkat setengah adalah 4. Apa yang jatuhnya? Volt. Ya. Jadi VCB adalah
4 volt. Nah, sekarang dari VCB kita bisa menghitung I1 dan seterusnya ya. I1, sorry, I1 ya betul. I1 adalah VCB per R1 sama dengan VCB-nya 4, R1 adalah 2. Berarti I1 adalah 4 bagi 2 adalah 2 ampere. Dan kalau kita cari I2, VCB per R2 4 bagi 3, 4 per 3. Kemudian bisa langsung kita mencari W2. Apa ini? VCB kali I2. VCB-nya adalah 4, kali I2 adalah 4 per 3. 16 per 3. Sama dengan 5,33 watt. Jadi adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita hitung I2, I3, VCB per R3, 4 per 4 sama dengan 1 ampere. Berarti W3-nya sama dengan VCB kali I3. VCB-nya 4, I3-nya 1, sama dengan 4 berarti watt. Jadi lampu kedua menyala dengan 4 watt. Lampu ketiga 4 watt, lampu kedua 5,33. Sekarang I1, I2, I3 tahu, berarti kita bisa tahu I total. I total adalah I1 plus I2 plus I3. I1 dari 2, I2 adalah 4 per 3, I3 adalah 1. Dijadikan per berapa ini? 3, 6, sama dengan berapa? 13 per 3. Betul? 4 per 3. Ini satuannya adalah ampere. Oke, sekarang kita menghitung RP ini. Gimana mencari RP ini? Kita cari tempat saja di sini. Daripada ganti halaman. Ya. Kita pakai hukum Ohm bahwa I itu adalah kalau hubungan seri pada elemen adalah N E per N RD plus tekanan luar. Nah, kalau tekanan luar di sini apa? RP plus RCB ya, ini gabungan itu. Oke. I sudah tahu, jadi 13 per 3, N-nya 5,
Ini 1,5. Ini adalah 5. RD-nya 0,1. RP ini dicari. RCB kita sudah punya, cari di depan tadi 12/13. Yap. Nah, dari sini dengan mudah kita bisa mencari RP-nya. Mau dihitung ya langsung aja ya, dan seterusnya saudara bisa coba sendiri. Saudara akan bisa memperoleh bahwa ini adalah RP adalah sama dengan 4/13 atau 0,308 ohm. Nah, oke. Ini adalah pertanyaan berikutnya, yaitu RP ini berapa? Ini RP W1, W2 sudah, W3 sudah. Ini, nah, berarti soal ini sudah kita selesaikan. Kita pindah ke soal nomor berikutnya, contoh aplikasi berikutnya. Kita coba nomor yang lain. Contoh aplikasi 2. Kita ambil dari kumpulan soal juga. Nomor 266 misalnya. Ya. Saya juga tidak akan membaca lengkap soalnya, silakan dibaca di buku. Saya buat skemanya saja. Di sini ada satu elemen E RD, sebut saja ERD. E adalah GGL-nya, RD adalah tekanan dalamnya. Ini dipakai untuk menghidupkan lampu dengan skema seperti berikut. Ini diberi diukur arusnya. Masuk ke lampu. R lampu. Kemudian gabungan lampu dan ampere meter ini diukur beda potensialnya dengan memasang voltmeter di sini untuk mengukur beda tekanan. Lalu ini ditutupkan ke elemen. Ini harusnya I tetap ya. Ini harusnya ada 2 pecah dari 2, ini I. Ini I yang lewat ampere meter atau lewat lampu. Boleh, terserah mau pakai ya IA aja. Ini sama dengan IA juga. Ini yang lewat voltmeter IV. Ini gabung lagi menjadi I. Titik ini kita sebut dengan P. Titik ini disebut dengan Q di soal. Kalau kita titik ini kita sebut B saja, antara ampere meter dan lampu ini.
diketahui pada soal itu ada dua RA-nya dulu. RA-nya adalah tangan ampere itu biasanya apa? Kecil ya, ampere meter itu 1 ohm supaya tidak mengganggu arus yang lewat, tidak mobil delta V yang besar. Kemudian voltmeternya supaya tidak mengganggu I, maka tahanannya dibuat besar RA 1 ohm, lalu RV-nya ini besar. Yaitu di sini di soal 144 ohm. Ya. Nah, sekarang diketahui dua keadaan. Keadaan 1. Lampu yang dipasang itu adalah 15 ohm. Sorry. Lampu dipasang 15 ohm. Kemudian diketahui kalau lampunya diberi 15 ohm, sorry ini kok malah diberi, belum saya beri satuan. Saya beri satuan dulu. (15 ohm). Maka lampu akan atau arus lewat ampere meter akan terdeteksi terukur sebesar IA sama dengan 0,99 ampere. Keadaan 2. Jika lampunya diganti dengan 17 ohm, ternyata IA-nya berubah. Jadi hanya 8/9 ampere. Atau kalau saudara desimalkan ini 0,8889 ampere. Ya. Kemudian kita ditanya berapa RD dan RL masing-masing ya. RD dan RL masing-masing. Dicari ya. RD dan E masing-masing elemen. Oke, sudah. Sekarang kita
analisis. Sebentar, kalau nggak kelihatan penanya. Oh, ini. Kita bisa nanti sebenarnya mencari VPG juga sekaligus ya. Gimana caranya? Kita keadaan satu saja, atau secara umum dulu. Kita cari persamaan yang ada, R, PBG dulu digabung. P lewat B lalu ke G itu sama dengan R ampere meter ditambah R lampu. R ampere meternya, atau langsung aja kita beri angka aja, keadaan 1, R PBG sama dengan RA plus RL, RA-nya adalah 1, R lampunya 15 keadaan 1. Berarti ini 16 ohm. Lalu kita gabung dengan RP ya, atau IV-nya, atau kita cari dulu RPBG ada, terus kita bisa mencari VPG ya. VPG berapa ini? Tinggal IA kali R PBG. IA-nya adalah 0,99, R PBG-nya adalah 16 ohm. Ini kalau dihitung ketemunya 15,84 ohm. Ya, ini. Lalu VPG sudah tahu, kita bisa tahu arus yang lewat voltmeter itu berapa? Sama dengan VPG dibagi R voltmeternya. Ini adalah 15,84 dibagi 14,4. 144 ya. 15,84 dibagi 144. Ini kalau dihitung ketemunya 0,11 ampere ya. Nah, kalau ini sudah ketemu, berarti I total berapa? I adalah tinggal IA ditambah I yang ke voltmeter. IA-nya itu adalah diketahui tadi 0,99, IV-nya 0,11. Ini soalnya memang sudah dibuat bagus, angkanya bulat 1,1 ampere. Oke, ini I. Nah, sekarang kita pakai hukum Ohm untuk seluruh sirkuit. Jadi E I kali tekanan total satu lingkaran. Jadi apa? RD plus tekanan luarnya adalah apa? RPG. RPG. Nah, ini harus kita cari dulu. Sorry, belum kita cari. Kita cari dulu RPG dulu. Kita belum siapkan RPG-nya.
Kita cari RPQ, gabungan RPQ adalah gabungan paralel. Jadi gabungan seper RPQ itu adalah seper R voltmeter plus seper R PPQ. Seper RP adalah seper 144, PPQ sudah dihitung tadi 15,84 ya. Ini adalah 0,06944. Lalu bisa kita hitung RPQ-nya adalah seper itu. Ini adalah 14,4 ohm. Dan baru Pak ngitung tadi. I RD plus R PQ. Jadi I-nya adalah 0, I-nya 1 ya, sorry 1,1 kali RD itu tidak tahu, RPQ adalah 14,4 1,1 RD plus 14,4 kali 1 adalah 15, sudah saya hitung ini 8, 4, 1. Jadi kita peroleh persamaan E 1,1 RD plus 15, 8, 4, 1. Ini persamaan 1. Nah, dari prosedur yang sama kita bisa lakukan untuk keadaan 2. Coba sendiri. Hasilnya akan dapat ini. RD plus 16. RD plus 16. Ini adalah persamaan 2. Jadi, lalu dari ini kita bisa cari RD dan E-nya. Dari sini 1,1 RD plus 15,841 itu sama dengan E. Kalau dari bawah adalah RD plus 16. Dari sini saudara akan dapatkan RD yang ditanyakan adalah 1,59 ohm. Kalau dikunci dibulatkan 1,6. Oke, tidak masalah. Lalu E-nya gampang, tinggal RD plus 16 atau yang 1,1. Ayo RD aja lah, pakai tambahan 2 aja. RD plus 16 sama dengan 17, karena ini sudah ada 17,59 volt ya.
Ini jawabannya kalau dikunci 17,6 dan 1,6. Ya, oke, tidak masalah. Hanya mau dibulatkan apa tidak. Oke, ini contoh aplikasi 2. Kita satu lagi contoh aplikasi. Sebelum kita pindah ke video, kita stop untuk ganti video 3, video 4. Contoh aplikasi tiga. Ambilkan juga dari kumpulan soal. Nomor misalnya kita ambil nomor 258. 258. Lagi kita tidak akan baca soalnya. Kita sampaikan aja. Ini ada suatu wadah yang terisolasi dengan baik. Well insulated. Kemudian ada elektroda. Ini entah baterai apa gitu ya. Atau tidak usah kita gambar aja ini. Apa namanya? Elemennya. Langsung ada elektroda saja. Nanti diberi beda potensial tertentu. Ini ada airnya. Larutan ya. Larutan. Atau air teman-teman. Ini ada ini ada air ya. Kemudian ini ada sumber beda potensial. Ini A, B saja. A. Saya tulis B. A saja nih. B. Ini beri tegangan listrik. Kemudian ada pemanas listrik, kawat panas listrik. Ini diketahui VAB tinggi ini. Kalau pemanas itu beda tekanan tinggi, beda potensial tinggi. Kemudian VAB, kemudian kawatnya ini punya tahanan. Ini tahanannya R. Ya. R ini tergantung suhu. Sama dengan tahanan pada suhu 0 dibagi 1 plus 1 konstanta kali T. Dengan beta ini adalah tetapan besarnya adalah 0,00143 ya.
satuannya minyak seper derajat Celcius. Kemudian R0-nya adalah 20 ohm. Kemudian luas permukaan kawat ini koilnya. Koilnya ini. Luas permukaan koil pemanas listrik disebut S saja 200 cm persegi. Apa yang terjadi? Pemanas ini memberikan panas ke cairan. Nah, suhu kawat atau koil ya TK, lalu suhu air cairan ya. Suhu cairannya adalah titik di cairan, ini T cairan TC, ini adalah TC-nya adalah TC, sebentar, TC-nya di dalam soal itu TC-nya 80 ya, 80 atau 100. Saya tidak apa-apa soal 100 ya, 100. Kemudian koefisien, ini kan mentransfer panas dari koil ke cairan. Itu perpindahan panas dari koil ke cairan itu apa? Q sama dengan apa? H, koefisien perpindahan panas kali luas kali beda suhu. Jadi rumus dasar perpindahan panas apa? Beda suhu antara pemanas dan yang dipanaskan. Pemanasnya kawatnya TK, yang dipanaskan TC, lalu S adalah luas. Jadi luas kali beda suhu kali ini koefisien. Nanti ada di pelajaran lebih tinggi, koefisien perpindahan panas ini akan dibahas di pelajaran perpindahan panas ya. Nah, ini diambil aja konsepnya bahwa perpindahan panas tergantung pada beda suhu, luas, dan suatu sifat antar fasanya itu. Cairannya teraduk, tidak, kemudian sifat cairannya juga. Nah, diketahui ini hanya adalah 0,1 Joule sekon cm persegi derajat Celcius. Nah, karena panas dan ini sudah mendidih, maka
Ini sudah mendidih ya. Jadi ini cairan ini sudah mendidih. Cairannya dalam keadaan mendidih. Mendidih. Panas penguapan cairan. Kita sebut lambda aja. 2260 Joule per gram. Terus teramati laju penguapan adalah laju penguapan. Oh, ditanya ya, sama dengan berapa? Ditanya. Kemudian juga dicari berikutnya adalah suhu kawat. TK atau koilnya, T-coil itu berapa? Bukan kawat, tapi nak koil saja ya. Ini laju koil, suhu koil. Jadi kita cari suhu kawat dan laju penguapan. Gimana nih mikirnya? Arus listrik menimbulkan panas di koil. Koil ini suhunya lalu naik, lalu memberikan panas ke cairan. Dan problematik lebih rumit lagi karena apa? Tahanan listrik kawat tergantung suhu. Ini tergantung suhu. Oke. Lalu kita lihat cairan mendidih, suhunya tetap, laju penguapan sudah dicari, sudah tetap, berarti laju penguapannya. Berarti kita bisa mencari apa ini? Jadi neraca panas dulu. Panas dari listrik itu sama dengan panas ditransfer ke cairan. Karena suhu kawat sudah konstan ini, tidak berubah. Suhu koil sudah konstan. Nah, panas dari listrik apa? Adalah Q adalah V adalah V ya. Ini panas per waktu. Panas yang ditransfer ke cairan tadi apa? H luas TK min T cairan. V apa? V adalah V kuadrat per R coil. Nah, sayangnya R itu fungsi suhu ini. Jadi kita dapatkan apa ini? VQ kuadrat dibagi, bukan VQ,
AB ya. Titiknya itu AB. AB. Per R0 per 1 plus beta. Berarti ini jadi ke atas. S TK min TC. Ini persamaan 1. Oke. Kita belum bisa ngitung ini karena apa? Tidak diketahuinya masih ada berapa? VAB tahu, R0 tahu, beta tahu. T ini T apa? T kawat ya. Kita juga nggak tahu. T kawat juga nggak tahu. T kawat. T kawat. T kawat. T kawat nggak tahu ya. T kawat nggak tahu. H tahu. Nah, beta ada, VAB. Ya, sekarang TK-nya bisa dihitung ini. TK-nya berapa ini? Tinggal dimasukkan. Dan 3 halaman saja. VAB itu adalah 220 volt kuadrat. R0 adalah 20 ohm ya. 1 plus beta 0, TK H adalah 0,1 Joule sekon centimeter kuadrat derajat Celcius kali S-nya 200. TK tidak tahu, TC-nya. Nah ini kalau saudara hitung akan dapatkan TK-nya ini nanti adalah 267. Sorry, 30. 267,3 derajat Celcius. Jadi suhu kawatnya tinggi ya. Nah, sekarang jawaban A ini, jawaban pertanyaan satu pertanyaan itu suhu kawat. Sekarang bagaimana mencari jumlah air yang menguap? Jumlah air yang menguap, laju misalnya M gram per sekon. Maka kita pakai panas untuk penguapan air itu sama dengan apa? Panas dari listrik.
Panas untuk penguapan air adalah M kali lambda panas dari listrik dari V kuadrat per R R itu adalah R0 kali 1 plus beta T kawat. Tapi T kawat sudah dicari dari sana tadi. Jadi M kali 2260 panas penguapan Joule per gram, VAB-nya 220 volt kuadrat, R0-nya adalah 20 ohm, lalu 1 plus betanya 0,0043, ini satuannya per derajat Celcius, kali T-nya, T kawatnya 267,3 derajat Celcius. Ini dan seterusnya. Saudara bisa sehatkan satuannya dan juga manipulasi matematik akan saudara dapatkan M adalah 14,8 gram per sekon. Ini adalah pertanyaan yang lain. Jadi satu, laju penguapan cairan yang dicari. Ini adalah apa tadi? Di atas tadi adalah suhu koil atau suhu kawatnya. Oke, demikian nomor 258. Nanti kita stop dulu, kita pindah ke video berikutnya untuk membahas contoh aplikasi yang lain. Terima kasih.